Sedara dalam gampong panyot dangalo gelanto suai ada dengan hukum betapa tudung tak payung kena bah majah tak metuduk bermepatut oh tak medut subek raya tak medawal menyonakarut menyemecang cut gisabak puncak menyatamu hoi benar tak kawut beda cemarut tak meserapan. Untuk selanjutnya secara detail mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Sekum dan Bu Bendum. Alhamdulillah, syukurilah pada siang hari ini kita sudah berada di rumah Ibu Wilis dengan sangat berbahagia tentunya. Kita ucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Wilis atas suguhannya yang luar biasa. Kata teman-teman semuanya enak, nggak ada yang nggak enak. Alhamdulillah, semoga tambah berkah. Rapat kita bersama sesama semua pengurus saya kira 90% hadir. Terkait dengan apa ya Pak Ketua, pertama kita ucapkan alhamdulillah ya, ternyata Bangsa Yuti berhasil ya. Itu berkat doa teman-teman semuanya. Kita kasih amin dan tepuk tangan buat kita semua. Pertama mungkin kita mulai dari condet dan dilanjutkan oleh Pak Ketua. Step by step akhirnya kita mengantarkan beliau menjadi Wali Kota Loksmawe Aceh Utara. Alhamdulillah. Jadi menyangkut dengan pulang pre, kita lanjut program kita berikut yang kemarin di ACC oleh Bang Fahri dan Pak Ketua dan lain-lain yang sempat rapat inti. Di tahun depan program kita yang utama adalah kita mau membuat Festival Aceh atau bazar ya, nanti bagaimana mekanismenya kita bicarakan kemudian. Yang kedua program Sabe Gampung, yang mana duluan tentu harus kita bicarakan secara efektif dan efisien. Tidak sengaja beberapa waktu yang lalu saya bersama Dian dan beberapa teman-teman sesama kami audiensi dengan Bang Heri. Lalu beliau sebenarnya kami ambil kesimpulan menawarkan tempatnya untuk melakukan festival Aceh juga. Jadi ada kata bersambung terkait dengan kegiatan yang kita rencanakan. Kalaupun misalnya nanti ada kerjasama, kita harus buat pakem-pakem yang ketat lah, gitu. Jadi jangan karena kita udah bazar itu sediain tempat, semua tempatnya juga enggak ini kan ikut ini. Nah, nggak taunya di dalam udah ada lagi yang jualan rame. Tentang festival ini masih umum ya, masih umum karena apa? Idenya sebenarnya boleh dibilang kita mau mulai ini dari sesama. Tetapi sebelumnya Bang Heri itu bahwa ada nanti kita saling terkait. Oke, tapi bagaimana selanjutnya mekanismenya tentu harus dibicarakan. Tapi sisi yang lain sebenarnya yang mau kita sambut begini, dengan terpilihnya Teguh Rifki itu sebagai Menteri Kreatif itu menjadi sesuatu yang lebih besar sebenarnya. Karena apa? Bisa kita sampaikan di sini. Seiring dengan kami kemarin kita ya di Taman Iskandar Muda melakukan rangkaian ranum itu, kami beraudiensi dengan ibunya namanya Putri Haslinda tersebut. Beliau itu sendiri juga menyambut dengan baik untuk mensosialisasikan ide kita dengan anaknya. Jadi ada penyambung nih judulnya. Nah, tadi saya ngomong sama Kak Inong, kita lagi menyiasati kapan kita bisa dapat waktu untuk audiensi dengan Tengku Rifkinya. Jadi gendangnya nanti yang mau kita bawa adalah ini programnya si Menteri Kreatif, kita pelaksananya, sehingga ada anggaran dari sana yang bisa kita coba angkat. Karena kan dia yang mendapat program, kita juga mendapat programnya, win-win lah judulnya. Nah, segala macam mekanismenya dan sebagainya nanti akan kita bicarakan bersama, dan yang berpengalaman banget adalah senior kita di sini ada Kak Inong, tentu juga kita akan koordinasi
Sehingga mungkin nanti tidak lagi judulnya sesama, jadi Aceh bersama lagi, karena akan menjadi lebih besar. Karena kita berharap ada sumbangan dana dari Menteri Kreatif itu. Iya. Ya, gitu ya. Kira-kira clue-nya di awal begitu. Selanjutnya kami silakan Pak Imam. Kalau bisa tuh letaknya yang strategis, mungkin itu perlu dipikirkan. Masalah sih mungkin kita bisa berkolaborasi dengan Kang Heri ya kan, nanti mungkin boleh punya alternatif yang lain gitu. Tapi mungkin kalau di sana benar-benar harus dipikirkan lah gitu. Nah terus yang kedua terkait kalau kita mau ketemu sama pemberi, apakah kita sudah siapkan dulu programnya kira apa yang mau kita tampilkan gitu. Masalah data kita udah buat. Oke Kita udah ada data. Google yang kemarin kan kita tanya tuh siapa aja tuh yang UMKM kan udah ada. Nah, nanti kita perlu diupdate lagi gitu, perlu diupdate lagi gitu. Karena kan sekarang juga produknya kan terkait dengan izinnya juga gitu. Ada ekonomi kreatif bisa mengurus mempermudah izinnya. Terus terang kita dari sesamanya sudah rame. Kalau kita menjadi lebih luas lagi, lebih baik seperti Nova bilang, ya bisa bersama. Tapi paling enggak karena kita ingin satu keluarga kan, kalau misalnya dia sistemnya kan lebih solid itu, ya kan? Jadi yang penting itu yang perlu kita bangun dulu, solidnya kita dulu, sehingga kalau kerja ya, kalau kerja sungguh-sungguh pastilah ada hasilnya. Sama seperti PAS, dia sudah punya identitas diri. Jadi kesempatan ini kita boleh Kak kerjasama, tapi nama sesama itu justru kok menurut saya ya dimasukkan, jangan hilang. Nah itu juga sekarang yang gimana ya, kita kan masih kecil juga gitu, secara dana terus terang kita masih inilah gitu, mungkin itulah semangat yang ada. Tapi ini semuanya bergerak ini kan perlu dana. Nah itu mungkin perlu kita pikirkan gitu. Kita masalah izin itu masih perlu banyak nih. Rata-rata semua UMKM yang ada di Selama itu ada izinnya. Terkait dengan hal itu kita akan proses. Kebetulan kemarin saya sudah telepon orang halal badan halal itu di bawah Ustadz Ikhlasan. Kalau UMKM gratis biayanya kan. Jadi nanti kita akan dibimbing juga oleh tim mereka. Kebetulan tim mereka itu satu orang yang kita kenal baik, itu orang Tamiang. Dia pengurus Tamiang, tapi selama ini baik menerima kita juga. Nah, prinsipnya dia pada saat kita mau persiapkan UMKM ini, dia akan siap membantu memberikan semacam training atau apapun namanya terkait proses sampai kita bisa mendapatkan produk halal, izin halal. Dari kecamatan-kecamatan Kak. Kita dari kebetulan saya juga UMKM Bekasi Selatan. Jadi kita dari kecamatan, tapi sekarang itu makanya dia bilang urus terus. Nanti ke depan bayar. Nah, coba nanti kalau memang bisa diurus tanpa dibayar, nah kita boleh kumpulkan, kan banyak nih orang-orang yang sudah produknya. Kalau bisa segera aja, karena nanti makin lama makin seperti Wiris bilang kan. Ada rencana mau ketemu Rifki. Jadi kita masuk lewat pemerintahan, kita masuk lewat Ustadz Hekal. Jadi lewat Rifki kita masuk juga. Dengan lewat Ustadz Hekal kita masuk juga nanti. Kebetulan Ustadz Hekal dulu pernah saya bawa dia ke Aceh dulu. Nah itu mungkin kita coba cari waktu untuk ketemu sama mereka. Kalau saran saya tetap kita komitmen, kita sesama berdiri di satu badan usaha, ke masyarakat lah ya. Nah kita harus berdiri tegak, apapun risikonya kita harus menghadapi. Katakanlah kita belum berpayung kepada yang orang-orang yang punya dana, tapi dari kita dulu, dari kita masalahnya apa, dananya apa kita lakukan. Setelah itu hasilnya nanti berapapun baru kita cari solusi lagi. Nah saya setuju kalau mulai dari sekarang atau kapanpun, tidak boleh lama lagi, ini waktu 2024 sudah mau selesai. Perencanaan ini tadi menyangkut dari bahasa yang dulu ya Ketua ya. Bulan 1, bulan 2, nanti punya prepare waktu nih udah masuk Desember. Sebulan, 2-3 minggu buat persiapan. Nah itu tergantung gimana Ketua pelaksananya nih, bisa nggak? Tapi saya yakin dengan teman-teman, dengan dukungan semangat teman-teman, ya insya Allah apapun bisa. Ke
departemennya masing-masing. 1-2 nanti baru bicara ke atas, ke ketua pelaksana, supaya jangan rancu. Dari bidang kesenian, bidang UMKM terutama, kesehatan, keagamaan Pak, jangan lupa. Ya, nanti ada berapa nih, panjang perjalanan, sebenarnya waktu tidak cukup sebulan untuk persiapan ini. Luar biasa kalaupun bisa. Bapak pembina kita, Bang Pari, ya beliau udah mendukung, tapi artinya kita tidak mengharapkan sepenuhnya dari beliau. Beliau juga ingin mengharapkan dari kita. Rekan-rekan semua yang bersatu dalam grup, apa wacananya? Kesemangatannya gimana? Kalau itu yang mesti kita tunjukkan dan itu yang mesti kita untuk persatukan ke depan. Tempat mungkin udah kita setujui kemarin di Ragunan ya, di Ragunan ya. Ya pengurusnya ke bawahnya nanti melalui WA-nya aja. Jadi nggak usah ramai kali bicara nanti dia. Cukup diwakili oleh pemimpin atau wakilnya. Saya rasa demikian aja Ketua. Saya cuma mengembali sebenarnya seperti kemarin. Udah saatnya dibicarakan, nggak boleh lagi kendor. Ya mungkin sebagai program kerja sesama di awal tahun di 2025 masuk ke program kerja ini. Ya yakin ini juga bagus, motivasinya bagus, kegiatannya cukup baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pemilihan ketua nanti kita serahkan ke bidang UMKM. Nanti kita dari pengurus harian akan hadir di acara itu. Di Bisa, kupon. Mereka udah sering duduk, bahas masalah ini. Di atasnya Wilis kan, di grupnya Wilis. Ya. Jadi apa yang akan diputuskan oleh bidang UMKM, nanti kita akan minta waktu ketemu sama bidang UMKM, nanti baru kita tentukan siapa yang cocok untuk ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah nanti ya kalau misalnya saya masih untuk rapat-rapat itu perlu waktu ya, mungkin nggak semuanya bisa, maka nanti bisa rapat via Zoom, solusi juga itu, karena penyakit kita itu rapat itu iya ketemu itu nggak jadi dan selalu akhirnya banyak waktu terbuang. Ini kan kajian yang kedua kita di sini, nah selalu 2 bulan lagi sesuai jadwal offline gitu. Nah 2 bulan lagi itu kita masuki bulan Ramadan. Nah ini harus kita pikirkan juga kan. Nah apakah kita mau kajiannya dipercepat atau kita sekalian di bulan Ramadan. Jadi nanti kan waktu pas acara di hari A itu, misalnya di acara itu udah ada tentu misalnya nanti ada pengajian sekitar 15 menit. Ya itu anggap aja ya itulah pengajian sesama semawe. Nah ini kita mesti elatih sedikit karena kita kan memahami waktu ya jauh-jauh atau apa dan kita akan fokus di acara ini dulu. Jadi nanti ini rencana kita kalau bacanya kapan? Februari kan? Masih diwacanakan, masih direncanakan. Ini kan habis lebaran, Tapi nggak mungkin lah Februari. Kita panggil Ustaz Rencana baca ini yang diusulkan Nova, Waktu kemarin itu rapat terakhir bisa putuskan di bulan Februari. Targetnya Februari, kalau memang meleset lebaran. Iya. Nanti insya Allah di tempatnya Kak Lia ya, insya Allah. Baik, terima kasih. Dan akan lagi Assalamualaikum. Kalau UMKM kita minta bidang UMKM siap-siap mereka untuk rapat membicarakan. Nanti kita akan ambil kesimpulannya pada saat penutupan pengajian. Tanggalnya minggu kedua apa minggu ketiga? Ada tanggal 9, ada tanggal 16. Nah, tanggal 9. Ya ibu-ibu sekalian, jadi kita Tanggal 9 aja. ya kita putuskan. Minggu terakhir kita masing-masing ketuanya udah Minggu Kak terakhir. Lia siap nggak tanggal 9? 3. Halo Kak Lia, tanggal 9 siap? Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan ketepatan ya yang diminta di rumah saya bersedia. Insya Allah saya bersedia. Cuma saya belum tahu kan ya tanggal 16 atau tanggal 9. Cuma saya rasa kalau ini kan rata-rata orang pasti bikin penutupan.
biasanya di mana-mana. Kita juga kan banyak komunitas-komunitas lain seperti itu ya. Jadi kalau tanggal 9 saya rasa masih jauh lah ya. Mungkin orang-orang lain belum kuat, kita buat duluan. Jadi gitu. Jadi kalau tanggal 16, tanggal 20 berapa? 23 itu kejauhan. Saya rasa tanggal 9 nggak ada masalah. Saya siapkan waktu tanggal 9 buat acara di rumah saya. Insya Allah. Sesuai dengan jabatan yang ditunjuk tadi. Tentu terkait dengan yang akan kami umumkan adalah mengenai keuangan kita ya Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, jadi kita Pak Ketua mohon izin ya, kita buka saja lah di sini ya, bahwa pada sesungguhnya dan ini kita ini ada iuran kas ya Bapak Ibu semua, terutama untuk pengurus dulu lah yang namanya terdaftar itu diwajibkan. Juga nanti kita harapkan seluruh anggota juga bisa berkontribusi untuk uang kas. Uang kas itu wajib 10.000 per bulan. Sudah kita mulai per Oktober 2024 yang lalu. Beberapa sudah transfer ya. Ini totalnya ada berapa orang? Dari per bulan Oktober ya, 10.000 itu wajib. Tapi jika ada yang kelebihan, memang ada beritanya sisanya untuk donasi, kami masukkan ke dalam kolom donasi. Jadi ada yang transfer 150.000, minta 30.000-nya untuk donasi. Jadi hanya untuk 1 tahun saja ada. Jadi berapapun nilainya silakan mau per berapa bulan, per 3 bulan atau berapa silakan. Ada yang transfer 250.000, 120 kami masukkan ke uang kas, 130-nya donasi. Infak donasi ini nanti peruntukannya berbagai hal ya Bapak Ibu, mungkin untuk kunjungan yang sakit atau apapun lah ya untuk donasi itu. Kami berharap dari total berapa ya Pak ya, anggota pengurus kita totalnya berapa Pak? Hampir 100 ya? 170 yang terdaftar lebih 130 pengurus dikali 120.000 saja. Nah, kali berapa? Coba Ibu Dian, Ibu Kasir, 120 kali 130 berapa Bu Kasir? Wah, dari 15.600.000 ya. Kalau memang ini masuk semua, insya Allah kegiatan-kegiatannya bisa terpenuhi. Nah, Bapak Ibu baru ketahui ya, karena kita setiap ada kegiatan pasti butuh uang ya. Selama ini kita minus, jujur kita selama ini masih berhutang kepada ketua umum kita. Ada beberapa biaya yang sudah kita keluarkan yang masih ditalangi oleh ketua. Jadi kita ini masih berhutang kepada beliau. Ya, saya menjadi catatan saya di situ. Ada beberapa pengeluaran setiap kegiatan. Jadi kami berharap sekali semua bisa membayar wajib itu bisa berkontribusi semuanya. Masya Allah, barakallah. Langsung setahun berapa nih? Oh, 121 barakallah. Anak-anak Masya Allah luar biasa. Tadi saya dapat ya. Anak-anak ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kami harapkan semua bisa berkontribusi, karena kita masih minus, uang kas kita masih minus. Ada dia langsung nih, ada dia langsung, biar nggak ketulisut saya. Di belakang ini depan uang kas. Nah, tanggal 15 ini 50, iya coba sebentar ya. Masya Allah, barakallah. Tunggu ini hadir. Oh, Masya Allah Bang Fahri. Nah, emang sengaja tadi diminta saweran ya Bang Fahri supaya pada bayar. Terima kasih ya. Masya Allah. Saya bilang sama Bang Fahri. Kayaknya 150. Foto dong. Foto pada bayar. Benar, benar. Ini sambil dicatat ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, mohon izin ya. Betul ya. Ini kita mulai. Siap, tidur besar ya. Iya, ini kita kemarin baru rekap yang membayar. Ya. Kemudian ya, siap.
Ya, kami ya, baik. Yuran. Baik, terima kasih Wakil Ketua. Ini udah terima 6 orang ya. Itu satu mengenai keuangan kas kita ya, sesama. Kemudian untuk Bapak Ibu ini kita ada infak ya. Infak ini tadi ada menanyakan saya untuk apa infak. Mohon maaf, mohon izin. Infak ini untuk pengajian sementara yang kami terima itu untuk sekedar infak ini sekedar untuk pengganti uang transport dari ustadz kita ya, itu ya, karena selama ini ustadz kita tidak kalau online ya memang free, tapi kalau datang kita ganti uang ongkosnya ya. Itu aja sih Bapak Ibu. Catatan uang infak ada di sini, ada buku kasnya ya, insya Allah semua tercatat berapapun yang kami terima dan berapapun yang keluar ada catatannya di buku ini. Itu aja dari saya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal